Baik, ini rekan-rekan sahabat pembelajar, terima kasih sudah bergabung dengan acara Obras Hukum BPSDM Hukum dan HAM pada hari ini, di mana topik pembicaraan kita, tema kita pada hari ini adalah mengenai perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional. Baik untuk narasumber kita pada kesempatan siang hari ini dari penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Ibu Indra Swati. Iya. Baik, selamat apa ya kalau di sana berarti udah sore ya Bu ya? Iya, mau sore ya. 30 Sore menit ya, lagi. baik kalau gitu 30 menit lagi. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan kami Bu Indra Swati. Sekarang ini kami mohon untuk Bu Indra Swati dapat memperkenalkan dirinya kepada sahabat pembelajar yang melihat kegiatan ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Sobat Pelajar. Perkenalkan, nama saya Indra Swati. Saya penyuluh hukum ahli muda dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan kali ini saya akan membahas tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional. Ya. Baik, ini ketika saya dapat topiknya seperti ini, saya itu bertanya Bu, gitu, apa sih tema ini kayaknya sangat belum banyak yang tahu. Saya pun pribadi itu belum mengetahui apa sih tema tentang ekspresi budaya tradisional ini Bu. Kalau bisa dijelaskan itu apa sih Bu, ekspresi budaya tradisional itu Bu? Baik, jadi ekspresi budaya tradisional ini merupakan apa ya? Ini berasal dari etnis ya, etnis budaya. Jadi negara kita, negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan etnis budaya dan budaya tradisionalnya. Jadi di sini ada 34 provinsi, bayangkan saja untuk tingkat desa dan kelurahan ini ada 80 ribuan ya, Mbak ya. Jadi apabila satu desa memiliki satu karya budaya, bayangkan berapa kayanya Indonesia kita ini ya. Jadi sayangnya ya, banyak sekali negara-negara kita, negara-negara yang dekat dengan kita ya, yang menyalahgunakan karya budaya kita tanpa izin, tiba-tiba mengklaim, tiba-tiba menampilkan. Nah, ini kan justru kenapa negara kita, negara Indonesia yang saking kayanya justru tidak memperhatikan ya kekayaan ekspresi karya budaya tradisional. Begitu. Jadi memang untuk perlindungan hukumnya ini sangat penting sekali. Baik, jadi secara bahasa orang awamnya, jadi ekspresi budaya tradisional adalah suatu budaya yang dimiliki oleh suatu daerah ya Bu, yang ada di Indonesia, di mana yang istilahnya belum terikat dengan peraturan sehingga bisa digunakan oleh pihak lain yang membuat seperti diakui itu budaya mereka, seperti itu Bu. Iya, banyak ya. Misalkan kemarin tuh ada lagu Rasa Sayange, terus tari pendet ya. Tari pendet ini kan sudah terkenal sekali dari Bali, kemudian dipentaskan di Malaysia tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Ini kan sungguh melukai hati masyarakat Indonesia ya. Kemudian banyak sekali yang ada dari pemerintah Singapura juga ya. Jadi memang yang mengklaim ini yang daerah negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Jadi memang ekspresi budaya tradisional ini merupakan warisan dari leluhur yang turun-temurun diwarisi dari lintas generasi. Kemudian ini lahir dari adat istiadat mereka, dari kegiatan mereka sehari-hari, dari kreativitas masyarakat. Jadi memang sudah melekat di masyarakat Indonesia, begitu, seperti itu Mbak. Baik, jadi kalau misalkan Ibu udah sampaikan tadi mengenai ekspresi budaya tradisional, kemudian ada nggak sih Bu undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga ekspresi budaya tradisional itu terlindungi? Iya, memang untuk ekspresi budaya tradisional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sana diatur bahwa memang dijelaskan di pasal 38 bahwa memang
pemegang dari hak cipta ini adalah negara. Jadi perintahnya di pasal 2 itu, negara itu diwajibkan untuk menginventarisir, menjaga dan melindungi, kemudian memeliharanya. Ya, namun sampai saat ini jumlahnya yang terdaftar di laman DJKI saja tidak terlalu banyak ya. Jadi memang masih sangat banyak karya budaya yang ada di Indonesia ini masih belum diinventarisir dan dicatat. Oke. Berarti kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita tuh terdiri dari 33 provinsi, banyak suku budaya. Kalau seperti ini belum diinventarisir, berarti sangat sangat berbahaya ya Bu ya kalau kayak seperti itu ya. Bisa saja nanti menjadi pengakuan dari negara lain atas suatu budaya yang harusnya punya Indonesia, begitu ya Bu Indra ya. Ya, memang ini memang sudah banyak kejadian ya ketika itu sudah diklaim dari negara lain. Misalkan yang paling banyak nih kan maaf saja nih negara Malaysia ya, yang kita, wih langsung nih masyarakatnya netizen langsung pada ribut kan, wah itu milik Indonesia gitu ya. Barulah pemerintah kemudian daerahnya barulah didaftarkan seperti itu. Memang seperti itu adanya yang saat ini. Jadi memang untuk menghindari dan mencegah terjadinya klaim dari negara lain, mari pemerintah daerah, mari yuk bersama-sama Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini di wilayah itu ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terdapat di 34 provinsi sekarang Mbak. Di 34 provinsi ya. Jadi bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama-sama menginventarisir, melindungi, kemudian bisa mengedukasi masyarakat, terutama ini ya, budayawan-budayawan, tokoh-tokoh adat dengan bersama-sama. Ini kan memang harus ditelusuri, misalkan ada suatu tarian, cerita tarian itu seperti apa, bentuknya bagaimana, memang ya harus secara detail juga sih didaftarkan, tidak hanya tiba-tiba langsung didaftarkan seperti itu Mbak. Baik, memang jadi itulah bukti atau dibutuhkan suatu sinergitas antara pemerintah daerah untuk aware akan budaya yang ada di daerah masing-masing, begitu ya Bu Indrawati ya. Betul. Jadi memang kalau misalkan pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan karya itu melalui prosedur pendaftaran, begitu ya Bu ya? Iya. Jadi memang jika merujuk di hak cipta sendiri, memang hak cipta ini timbul berdasarkan deklaratif. Jadi walaupun tidak didaftarkan, memang ketika itu sudah diciptakan, maka itu milik pemerintah, maka milik penciptanya. Tetapi beda dengan ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional ini hak ciptanya dipegang oleh negara. Jadi negara benar-benar bertanggung jawab. Jadi peran negara di sini sangat tinggi ya untuk menginventarisir karya budaya yang ada di Indonesia ini gitu. Berbeda dengan hak cipta yang hak eksklusifnya dipegang oleh penciptanya. Jadi ini dipegang oleh negara. Dan untuk pendaftarannya memang istilahnya itu dicatat dia, pencatatan, menginventarisir. Jadi diinventarisir berapa jumlahnya, kemudian jenisnya masuk klasifikasi apa, dan didaftarkan melalui Kanwil. Nah, kalau hak cipta yang diciptakan oleh individu ini kan bisa secara online, Mbak. Tetapi ekspresi budaya tradisional ini melalui kantor wilayah pendaftarannya. Jadi, ya cukup mengisi formulir pendaftaran ini 3 rangkap dengan materi 10.000 dan surat persetujuan dari pemerintah daerah, dari kabupaten, kota, dari dinas yang membidangi kebudayaan. Itu saja sih. Syaratnya mudah dan gratis. Baik. Jadi bagi semua rakyat Indonesia yang memiliki budaya ekspresif yang ingin didaftarkan, bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ya Bu ya? Iya. Benar-benar Kementerian Hukum dan HAM dengan mengisi formulir 3 rangkap beserta materi 10.000 serta ada surat dari kabupaten perkotaan ya. Jadi artinya secara legalitas negara pun untuk pimpinan daerah itu sudah diketahui dan bisa dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah yang ada di daerah masing-masing.
betul, Begitu betul ya Bu sekali ya. Mbak. Iya. Jadi, Baik. jadi memang Dan yang perlu dicatat memang tidak dikenakan biaya, gratis ya Bu ya. ya betul, gratis, gratis. Hanya mungkin Gratis. uh, biayanya itu mungkin ke kantor wilayahnya mungkin apa itu dari pelosok atau Oh, dari pedesaan mungkin ya. oke. Jadi akomodasi sendiri ya. Ya, Itulah akomodasi yang ke harus sananya mungkin. ditanggung ya. Iya, Betul, betul. kita tidak menyediakan kalau itu, Mbak. Iya, tapi kalau untuk namanya persyaratan pendaftaran bisa Iya, dijamin memang tidak iya, dikenakan biaya seperti itu ya Ibu ya. betul, iya, iya. Baik, jadi memang ini suatu hal yang penting bagi semua sahabat pembelajar dimanapun berada, karena yang namanya budaya itu eh, kita tinggal di pulau yang sangat 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 luas di Indonesia ini. Memang kita tidak bisa mengkontrol budaya dari suatu pulau, kita bisa memastikan apakah itu semua sudah terinventaris atau belum. Makanya kita harus sama-sama sebagai anak bangsa mengingatkan budaya-budaya yang memang kita boleh lebih lebih apa ya istilahnya lebih dulu memulai bertanya apakah budaya ini sudah didaftarkan atau tidak supaya budaya-budaya yang memang milik Indonesia itu yang ada di Indonesia itu bisa kita akui punya Betul. Indonesia Iya. agar tidak ada kejadian seperti kejadian yang dulu saya ingat saya kayak tari reok dari Betul, ya, Rio Ponorogo Ponorogo. kemudian tari pendek yang tadi Bu Indra Swati Iya, sampaikan dari Bali jadi betul. kita sungguh banyak budaya Indonesia ini jadi memang tidak hanya menunggu dari uh, pihak-pihak atau yang terlibat dalam budaya langsung, tapi kita mengerti akan itu bahwa ini sebaiknya didaftarkan, boleh kita menjadi perpanjangan tangan untuk Betul, membantu. betul, Seperti betul. itu ya Ibu Indrawati. Ya, Baik dan Bu, pertanyaan berikutnya saya mau tanya deh Bu. Dari jenis ekspresi budaya tradisional ini sendiri, terdapat peraturan dari menteri nggak sih Bu? jadi memang ada Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual. Jadi memang Oke. ketika kita merujuk di Undang-Undang Hak Cipta, memang di sana disebutkan bahwa diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang kita tunggu-tunggu peraturan pemerintahnya belum keluar. Jadi memang yang kita rujuk selanjutnya dari Undang-Undang Hak Cipta itu ya ini Permenkumham 13 tahun 2017. Ini yang kita rujuk. Jadi jenis-jenisnya itu bermacam-macam, Mbak. Jadi ada verbal tekstual, kemudian musik, gerak, seni rupa, upacara adat, teater, arsitektur atau lanskap, begitu, Mbak. Baik. Jadi patokan kita untuk peraturannya dari Kemenkumham nomor 13 tahun 2017 ya Bu ya, Betul, iya, tentang betul. data kekayaan intelektual. Iya. Baik. Benar Kemudian sekali. sebenarnya untuk ekspresi budaya tradisional itu ada berapa ini sih Bu jenis Ya, yang dari diakui jenisnya. sebagai ekspresi budaya tradisional ya? Jadi memang kalau kita merujuk di Permenkumham sendiri, verbal tekstual ini pun masih apa ya masih terpecah lagi, misalkan seperti cerita, dongeng, prosa, puisi, teka-teki, tanda-tanda, elemen. Jadi memang kemudian musik sendiri, nah seni rupa sendiri ini ada alat musik juga di dalamnya deh Mbak. Jadi untuk jenis-jenisnya memang dibagi menjadi 7 ya, tetapi di dalam 7 itu diklasifikasikan kembali dia Mbak. Jadi misalkan gerak tidak iya. Seperti itu, Mbak. Jadi kurang lebih ada 7 yang menjadi bagian dari jenis ekspresi budaya tradisional ya Bu ya. Mungkin kalau bisa disampaikan itu diantaranya tadi ada ekspresi simbol, ya, itu betul, bisa ya Bu ya. Iya, Kemudian simbol. ada tentang musik, jenis-jenis musik gitu ya. Itu mungkin musik itu lebih kepada lagu, kemudian instrumental musik, dan juga gerak, ada gerak. Gerak itu merupakan bagian dari misalnya tarian, pencaksilat juga, permainan.
banyak loh Kak, saya jadi ingat soal permainan. Kalau waktu masa kecil tuh banyak sekali Iya, permainan tuh betul, yang gerobak sodor. Itu betul, juga betul. bagian ya Bu dari Iya, ekspresi betul. budaya Tapi tradisional ya Bu. iya, coba aja dicek Mbak, misalkan apa nih yang permainan-permainan kita waktu masih kecil nih, coba dicek di Iya, iya. DJ di DJ laman DJKI ya, kemudian dicek di sana apa Oke. sudah terdaftar atau belum. Jadi karena memang Oke. banyak sekali, misalkan ada kayak di NTB nih ya, lagu-lagu saya waktu kecil yang karya-karya budaya tuh saya ketik malah justru belum terdaftar. Coba bayangkan umur kita sudah berapa. Oh. Itu sangat disayangkan Berarti sekali gitu. oh gitu PR ya. PR Berarti pemerintah ini sangat banyak jadinya Mbak. PR ya kita bersama lah. Ini juga tugas dari penyuluh mungkin yang memang hmm, kebetulan tahun ini juga Kanwil Kemenkumham ini kan halo Bu. eh, apa melakukan kajian yang mengangkat tentang ekspresi budaya tradisional. Jadi memang pemahaman pemerintah daerahnya ini sangat kurang gitu dengan ekspresi budaya tradisional. Jadi ini merupakan tugas dari penyuluh hukum juga ini yang berada di seluruh Indonesia. Seperti Berarti itu. berarti besar harapan bagi semua teman-teman penyuluh hukum dari Sabang sampai Merauke Iya, untuk betul. bisa Turut apa serta ya ya. namanya turut serta jemput bola bagi Mm-mm. budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing Iya, untuk segera didaftarkan betul. ke tempat yang Tanggal. tadi sudah disampaikan di Iya, kantor wilayah Kementerian Kementerian Hukum Hukum dan HAM yang masing-masing. daerah masing-masing. Iya, Jadi ayo biar semua apa yang menjadi budaya Indonesia tuh benar-benar boleh kita betul. ini kan kita patenkan gitu lah Bu ya. Iya, betul. Iya. Jangan mm-mm. Jangan sampai sudah kebakaran, sudah diklaim, baru ini ya, Hmm, baru beli tabung gas, tabung betul. ini ya. Jadi jangan nunggu dulu Jangan sampai sampai, ada kejadian iya, baru 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 seperti itu. berbondong-bondong ya. Karena cukup saja pengalaman yang pernah ada kemarin seperti tari tari reok, Iya. ponorogo dan juga Mm-mm. tari pendet yang pernah menjadi kasus ya. Kita sebutkan Betul, saja itu menjadi kasus betul. dari negara tetangga kita diakui sebagai bagian budaya dari mereka. Banyak loh ternyata nggak cuma permainan, ada juga kalau batik kita sudah tahu lah ya batik seperti Iya, yang saya betul. pakai ini batik Iya, Indonesia gitu. Jadi jangan betul ya. diakui salah negara lain. Saya juga pakai Kemudian batik. alat musik, kita cinta batik ya, harus cinta batik dong produk Indonesia. Kemudian teater, arsitektur, Betul. rumah-rumah, rumah-rumah adat. Ih banyak banget loh ini Indonesia Banyak tuh kan kaya banyak banyak sekali. banyak Eh, sekali. Mungkin Jadi semoga ini harapan ya bisa puluhan ribu ya kalau memang terdata bisa ini sudah bisa puluhan ribu. Ini bisa. ada salah satu musik yang terkenal juga Mbak di Jakarta kalau saya Tanjidor ya. Kemarin sempat Oh saya iya cek, betul. iya. Kemarin sempat saya cek kayaknya belum ada di ini. Oh, Mungkin oh makanya coba ya Bang Ali Usman yang orang Betawi. Bang Ali, Bang Ali Tanjidor kemarin saya cek-cek ini di belum DKI Jakarta itu sudah loh. didaftarkan belum? Saya cek, apa Aha. memang belum diupdate atau bagaimana? Mungkin ya sama DJKI-nya. Jadi memang banyak sekali kesenian atau karya budaya yang telah terkenal ya, yang populer ya, justru belum didaftarkan gitu Mbak. Jadi memang ini kita prihatin ya sebagai salah penyuluh hukum ini cukup prihatin apakah memang kurang kita mengedukasi ke masyarakat ya karena masyarakat belum tahu ataukah peran dari pemerintah daerahnya yang kurang atau bagaimana. Jadi memang ini PR kita bersama lah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin itu Mbak ya. Tapi memang harus ada yang memulai lebih dahulu kali ya Bu Betul. Indraswati ya Iya, untuk kita bisa menjaga budaya Indonesia ini sendiri. Jangan hanya menuntut kepada pemerintah daerah atau betul. pemerintah pusat untuk lebih ini, kita juga sebagai warga harus memiliki kesadaran kalau kita cinta budaya ini ya ayo sama-sama ya mau memberi diri Iya, untuk mempertahankan budaya yang ada di Indonesia ini. iya, Baik, betul. kemudian pertanyaan ke berikutnya nih Bu. Kalau tadi kan Ibu udah menyampaikan tentang persyaratan pendaftaran ekspresi budaya tradisional. Mungkin Iya, ada beberapa teman yang baru join, boleh saya sampaikan di sini untuk pendaftaran ekspresi budaya tradisional itu bisa langsung datang ke kantor wilayah wilayah. Kementerian Hukum dan HAM yang ada
di daerah masing-masing. Katakan yang ada di NTB, jadi bisa langsung datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di NTB. Begitu pula di daerah yang lain, misalnya yang ada di Jawa Timur bisa datang ke Jawa Timur ya. Jadi dengan mengisi formulir ada 3 rangkap dan juga disiapkan untuk materai 10.000, kemudian surat keterangan dari pemerintah daerah seperti kabupaten mengenai ekspresi budaya tradisional di daerah teman-teman sendiri. Nah, nanti pendaftaran itu tidak dikenakan biaya, gratis. Jadi teman-teman ayo kita harus lestarikan budaya kita ini buat anak cucu kita ke depannya nanti, supaya boleh benar-benar lestari sampai seterusnya. Kemudian memang ini menarik sih Bu ya kalau misalnya bicara mengenai budaya Indonesia, karena ya sebagai anak Indonesia yang lahir dan besar di tanah Indonesia, maunya kita budaya ini boleh terus ada gitu hingga sampai generasi-generasi berikutnya. Karena harapan kita bersama adalah Indonesia bisa maju, bisa bersaing dengan negara-negara asing lainnya, ya baik itu secara kompetensi individual, tapi juga secara budaya pun Indonesia nggak kalah dengan budaya negara yang lain. Seperti itu ya, Bu Indreswati. Ya, betul. Baik, kalau misalkan kasus-kasus yang dulu kan memang sudah selesai ya. Kemudian Bu, saya mau nanya deh, jangka waktu perlindungan hak cipta EBT itu seperti apa? Ya, jadi memang ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara ini tanpa batas waktu deh Mbak. Akhirnya tanpa batas waktu seterusnya lah. Jadi sekali mendaftar itu akan diakui seterusnya ya tanpa batas waktu. Oh ya. gitu. Makanya nggak perlu ada pendaftaran ulang ya Bu ya. Jadi cukup sekali daftarkan, itu artinya untuk long listener untuk sampai seterusnya gitu ya Bu ya. Betul. Jadi itulah manfaatnya, makanya di salah satu syaratnya itu atas persetujuan pemerintah daerah tersebut. Ini salah satu dampaknya yaitu jangka waktu ya. Manfaatnya itu jangka waktu perlindungan ketika sudah menjadi milik negara atau pemerintah daerah, maka berlaku tanpa batas waktu. Kemudian yang kompilasi ekspresi budaya tradisional dengan karya asli itu 50 tahun. 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pendaftaran. Kemudian ada hak cipta yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara. Kan banyak nih Mbak hak cipta. Kemudian karya budaya yang siapa sih gitu kan? Siapa misalkan kayak Gendang Belik ya, kalau di NTB yang terkenal Gendang Belik gitu kan. Ini sudah milik masyarakat ya. Jadi sampai bingung ini penciptanya siapa gitu kan. Ini warisan karena sudah turun temurun ya. Sudah turun temurun gitu ya. Betul, jadi sangat banyak kan kalau karya budaya yang kita tidak tahu penciptanya siapa, karena memang sudah milik dari masyarakat setempat. Nah itu jangka waktunya 50 tahun sejak pertama kali didaftarkan. Kemudian ada lagi yang pendaftaran ekspresi ya. Itu ya ini informasi ini ya memang tidak dipungut biaya ya Mbak ya. Jadi memang jika itu milik negara berlaku tanpa batas waktu. Ketika kompilasi dengan ekspresi budaya, maka 50 tahun, begitupun tanpa ada penciptanya ya, jadi 50 tahun. Seperti itu Mbak. Baik, jadi itulah jangka waktu perlindungan. Tadi Ibu sudah sampaikan untuk kompilasi ekspresi budaya itu berlaku, merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pendaftaran, begitu ya Bu ya? Ya. Kemudian hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, alat musiknya itu yang siapa sih yang menciptakan pertama? Gendang Bali itu karena sudah warisan leluhur, udah turun-temurun, udah nggak terdeteksi siapa penemu pertama kali. Ketika didaftarkan, maka itu akan berlaku selama 50 tahun. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Ya. Dan itu semuanya pendaftarannya langsung ke Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah, dan tidak dikenakan biaya. Betul. Baik, kemudian kalau
pendapat Bu Indraswati di sini, bagaimana sih upaya pemerintah Bu dalam melestarikan ekspresi budaya tradisional itu sendiri Bu? Ya, kita memang upaya pemerintah ini sangat tinggi ya dibutuhkan untuk menginventarisir atau mencatatkan ekspresi budaya tradisional. Jadi memang yang pertama yang diperlukan itu payung hukum ya, bisa mungkin mengeluarkan perda ya, perda pergub ya, pergub yang untuk memperkuat ekspresi budaya tradisional yang bisa digunakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diterapkan di kabupaten kota ya. Jadi ketika sudah ada payung hukum, maka ekspresi budaya tradisional ini akan lebih mudah dan kemudian akan karena sudah diatur di sana ya Mbak ya. Jadi pemerintahnya mau tidak mau, suka tidak suka, maka berbondong-bondong akan segera melakukan perlindungan dengan mendaftarkan ekspresi budaya tradisional. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan atau menginventarisir ya, mengembangkan ekspresi budaya tradisional. Jadi diinventarisir nih, misalkan di Kota Mataram ada berapa kecamatan, kelurahan, mungkin bisa bekerja sama camatnya, kemudian sama lurah-lurahnya, berapa karya budaya yang di sana, ayo kita sama-sama. Nah, apabila bersama-sama ya dari tingkat terendah ya, misalkan dari desa, dari kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, maka akan clear sebenarnya ya. Apabila kita melibatkan seluruh perangkat daerah ya, akan clear permasalahan ini. Tapi kenyataannya sekarang ini kan justru pemerintah daerahnya yang masih pengetahuannya masih sangat terbatas ya. Jadi memang hasil penelitian juga kita baca beberapa hasil penelitian yang ada di Indonesia juga memang hasilnya seperti itu. Jadi sedikitnya pendaftaran ekspresi budaya tradisional salah satunya itu karena pemahaman dari pemerintah daerahnya yang masih kurang. Jadi tidak ada payung hukum, kemudian klasifikasinya belum, menginventarisir belum. Nah ini upayanya. Kemudian yang selanjutnya setelah diinventarisir, dipelihara, dibina dan dikembangkan. Dikembangkan ya. Jadi misalkan tidak sama seperti make up ya Mbak ya, yang make up mungkin zaman dulu tebel gitu ya, zaman sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman lah, seperti itulah karya budaya juga akan seperti itu. Semakin modern mungkin ya, semakin dikompilasi ya, seperti tadi sudah ada diatur juga dikompilasi, sehingga jumlahnya misalkan yang tadinya 100, yang karya budaya asli jumlahnya 100, setelah dikompilasi menuju modern bisa berubah menjadi 200, seperti itu. Nah itu pengembangan dari karya budaya. Kemudian setelah itu dimonitoring dan dievaluasi, dan terakhirnya sosialisasi. Jadi sosialisasi ini mungkin langkah awal ya, langkah awal juga sekarang nih ya, sosialisasi, kemudian ya berkesinambungan seperti itu Mbak. Baik, memang itulah yang diharapkan upaya pemerintah untuk boleh lebih memperhatikan ya Bu ya, memperhatikan atas budaya-budaya daerah tempatnya masing-masing, sehingga diharapkan dengan adanya perhatian dari pemerintah, budaya itu bisa tetap bertahan untuk seterusnya. Seperti itu ya Bu Indraswati ya. Iya, tidak hanya bertahan tapi bertambah. Betul, harapan kita semakin bertambah. Apalagi dengan menyesuaikan kemajuan zaman sekarang ini, bisa dikompilasi yang harusnya tadinya sangat konvensional, istilahnya bisa lebih modern lagi gitu ya Bu ya. Baik, baik. Ini ilmu baru, pengetahuan baru buat saya, terutama saya juga ketika mendapatkan materi ini, EBT ini apa? Saya nggak ngerti gitu. Tapi terima kasih. Saya merasa terhormat boleh menambahkan wawasan saya mengenai EBT ini, Bu Indraswati. Semoga juga harapan saya yang sama bagi seluruh sahabat pembelajar yang sudah ikut berpartisipasi, join di dalam IG Live pada siang sore hari ini dengan Ibu Indraswati. Terima kasih sekali Ibu Indraswati untuk obrolan hukum kita tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional pada hari ini. Iya, betul. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Indraswati dan semua sahabat pembelajar yang sudah bergabung. Mohon undur diri, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi Bu Waalaikumsalam Indriswati, warahmatullahi sehat-sehat ya. wabarakatuh. Ya, terima Dah. kasih. Ya. Terima kasih.